Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan melanjutkan materi bab 3 tentang warga, di mana pada pertemuan ini Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam pendewasaan untuk upacara agama. Kemudian macam-macam pendewasaan dalam bidang pertanian. Sekarang kita lanjut tentang macam-macam warga atau pendewasaan untuk upacara agama. Nah, yang nomor 1 kita lanjut tentang dewasa atau warga melakukan upacara dewa yatnya. Selain upacara agama yang dilakukan pada hari-hari suci, baik yang ditentukan berdasarkan atas wewaran, wuku, penanggal dan pengelong dan sasih, yang dirayakan oleh umat Hindu secara berkala dan berkelanjutan. Dalam kesempatan ini ada beberapa contoh-contoh warga atau dewasa untuk memulai upacara dewa yatnya. Sasih yang baik untuk melakukan dewa yatnya yaitu sasih kapat, kelima, dan kedaksa. Ada yang namanya amartabwana, dewasa ayu untuk dewa yatnya, pemujaan Tuhan yang Maha Esa untuk mendapatkan kesejahteraan. Amartadewa, hari baik melaksanakan dharma pancayanya, khususnya adalah dewa yatnya, membangun tempat-tempat suci. Itu membangun tempat-tempat suci. Nah, kemudian ada namanya amartamasa untuk atau yang hari yang baik melakukan pancayanya dalam memohon kesejahteraan. Ayunulus, hari yang baik untuk melaksanakan niatnya pekerjaan, usaha, dan kegiatan berlandaskan atas dharma. Dauk ayu, hari yang baik untuk melaksanakan pancayatnya. Dewa melayang, dewasa yang baik atau dewasa yang baik untuk memuja ide Sang Widi, membangun kahyangan maupun sangah. Dewa Werdi, hari yang baik untuk melaksanakan pancayanya, khususnya adalah dewa yat. Nah, kemudian ada namanya upacara Buddha yatnya. Upacara Buddha yatnya yang dilakukan oleh umat Hindu pada hari-hari suci yang telah ditentukan berdasarkan wewaran, wuku, dan sasih, juga penanggal dan pengelong, termasuk pada saat piodalan di pura-pura atau di tempat suci lainnya. Selain itu ada pula Buddha yatnya di luar ketetapan tersebut. Dewasa yang baik untuk melakukan suatu upacara Buddha yatnya berdasarkan atas sasih, yaitu saat sasih ke-6 dan sasih ke-1. Kemudian ada namanya Dewa Mentas, hari yang baik atau yang cocok untuk melaksanakan Buddha yatnya atau upacara penyucian diri dalam rangka pendidikan. Itu. Nah, kemudian melakukan upacara Pitra yatnya terkait dengan keputusan kesatuan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu.
1 sampai 15 terkait dengan jenis-jenis warga dewasa. Untuk upacara fitrayatnya ada adiwa-diwa dibedakan menjadi 3, yaitu pendewasaan yang sifatnya amat segera atau dadakan. Adiwa-diwa segera bisa dilakukan. Kemudian pendewasaan serahina sehari-hari adalah apabila pelaksanaan adiwa-diwa tersebut dilaksanakan lebih dari 7 hari dan memperhatikan pendewasaan serahina yang perhitungannya berdasarkan waran, buku, dan daun. Nomor 3, pendewasaan berjangka atau berkala adalah pelaksanaan adiwa-diwa berdasarkan jangka waktu tertentu berkala yang perhitungannya berdasarkan waran, buku, tanggal panglong, sasih, dan daun. Yang disertai dengan sasih yang baik yaitu sasih kase, kare, dan ketiga. Selanjutnya ada namanya upacara manusiatnya. Jenis dari pelaksanaan upacara manusiatnya sangatlah banyak, yaitu mulai dari janin berada dalam kandungan hingga meninggal. Saat bayi lahir sesungguhnya ia telah mencari hari yang baik pada kelahirannya. Nah, pada tahap selanjutnya dilakukan rangkaian upacara hingga meningkat dewasa. Melalui upacara Raja Swala ada Raja Singa. Nah, pada tahap selanjutnya setelah masa brahmacari dilanjutkan masa grahasta asrama, yaitu masa berumah tangga. Nah, memasuki masa berumah tangga didahului dengan proses upacara sarira samskara berupa upacara pawiwahan. Begitu. Selanjutnya kita lanjutkan tentang macam-macam warga atau pendewasaan pada bidang pertanian. Jika bintang Tenggala berada tepat di atas, 2 dari bintangnya berada di posisi barat dari garis tengah utara selatan, jam 18 sampai 23 nancap masa, petani mulai menanam padi yang berumur 4 sampai 5 bulan, seperti padi hijau gading 4 bulan, pokal 4,5 bulan. Jika bintang Karawika atau Taurus mulai terlihat di timur berkisar pukul 3.36 hingga 5.59 daungi mabian sawah, petani mulai menanam bawang, semangka, dan lain-lain. Jatuh berkitar sasih Serawana, Bhadrapada, Kasekara, Juni sampai dengan Juli. Nah, kita lanjut tentang bercocok tanam sesuai dengan sabda wara. Nah, di sini kita sebagai petani bisa mulai bercocok tanam dengan menggunakan perhitungan hari. Nah, misalnya kalau Radite menanam tanaman yang berwas, sarwo, buku. Somo menanam tanaman yang berumbi, sarwo, bungka. Anggara menanam tanaman yang daunnya yang berfungsi, sarwo, daun. Buddha menanam segala yang berbunga, sarwo, sekar. Waraspati menanam segala biji-bijian, sarwo, wija. Sukra menanam segala buah, sarwo, pala. Dan Saniscara menanam tanaman merambat atau sarwo melilit. Nah, itu. Nah, lalu lanjut tentang dampak dari warga atau pendewasaan. Ada beberapa dampak dari pemahaman warga yang dapat membentuk sikap keagamaan, antara lain dampak moral. Dampak moral yaitu salah satu kecenderungan mengembangkan perasaan bersalah ketika manusia berperilaku menyimpang dari hal-hal yang tertuang di dalam warga dewasa. Ada namanya dampak kognitif,
yaitu meningkatnya pemahaman dan keyakinan manusia bahwa segala keberhasilan yang diraih oleh manusia tidak saja berasal dari dalam diri atau usahanya sendiri, tetapi ada sesuatu kekuatan yang berasal dari luar dirinya, yaitu bersumber dari Tuhan yang telah turut membantu serta memberikan andil dalam keberhasilan tersebut. Nah, kemudian ada namanya dampak afektif, yaitu pengalaman batin seseorang yang merupakan salah satu faktor yang ada dalam pengalaman setiap orang beragama. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa pelaksanaan upacara-upacara sesuai dengan warga dewasa sekedar seremonial saja. Namun sebagian yang dengan khusyuk berlandaskan keyakinan mencurahkan emosinya akan merasakan suatu ketenangan dan kedamaian di dalam dirinya. Itulah namanya dampak afektif. Nah, selanjutnya ada namanya dampak psikomotor, yaitu adanya kehati-hatian manusia dalam bertindak dan berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Ini dampak dari pendewasaan, adanya dampak psikomotor. Nah, yang terakhir yaitu adanya dampak sosial, yaitu dengan adanya pemahaman warga atau dewasa, manusia selalu membangun hubungan sosial yang harmonis, bukan saja sesama manusia, tetapi juga dengan Tuhan dan alam lingkungannya, atau yang kita sebut dengan konsep Trihita Karna. Pawongan, palemahan, dan parahyangan. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Begitu. Demikianlah anak-anak penjelasan Bapak pada pertemuan hari ini tentang macam-macam pendewasaan untuk upacara agama dan macam-macam pendewasaan dalam bidang pertanian. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.